Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang organ tubuh, salah satu yang paling penting adalah jantung. Nah hari ini kita akan membahas gagal jantung. Nah gagal jantung adalah kondisi di mana otot jantung ini melemah gitu ya, sehingga tidak bisa memompa darah ke seluruh bagian tubuh kita. Nah pada usia muda gagal jantung ini terjadi karena ada berbagai macam faktor ya, entah itu riwayat, penyakit, ataupun juga gaya hidup atau pola hidup yang tidak sehat seperti itu. Nah apa saja yang harus kita jaga-jaga gitu ya supaya tidak mengalami gagal jantung. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu waspada gagal jantung di usia muda. Nah sebelum membahasnya kita akan membahas terlebih dahulu nih pemirsa, fun fact makanan untuk membersihkan pembuluh darah. Kita bahas satu-satu ya. Saya bacakan dulu pemirsa. Yang pertama adalah jeruk. Nah pemirsa, buah-buahan sitrus seperti jeruk ini bisa mencegah terjadinya gangguan jantung akibat sumbatan di pembuluh darah. Nah selain mengandung berbagai vitamin dan juga mineral, buah jeruk juga ini kaya dengan flavonoid pemirsa ya, antioksidan yang bisa meredakan peradangan dan mencegah penumpukan kolesterol jahat di tubuh akibat pembentukan dari radikal bebas. Jadi kalau Anda ingin memiliki pembuluh darah sehat, coba konsumsi banyak-banyak jeruk ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Alpukat. Nah, siapa dari Anda yang suka makan alpukat nih pemirsa? Ternyata alpukat ini mengandung lemak tak jenuh dan kolesterol baik yang bisa menyingkirkan kolesterol jahat yang bisa menyebabkan menumpuknya plak di pembuluh darah. Nah, buah ini juga mengandung vitamin E yang dapat mencegah oksidasi kolesterol dan kalium yang dapat menurunkan tekanan darah. Nah, kalau Anda ingin memiliki pembuluh darah yang sehat selain jeruk, Anda juga bisa mengonsumsi alpukat. Oke, kita lanjut buah yang selanjutnya atau makanan selanjutnya pemirsa. Brokoli. Nah, brokoli mungkin udah sering kita temui ya di sayuran-sayuran dimasak sama istri atau ibu kita ya di rumah. Nah, brokoli ini bisa menjadi makanan yang membersihkan pembuluh darah karena sayuran ini kaya akan kandungan vitamin K yang mampu mencegah terjadinya kerusakan pembuluh darah. Jadi kalau Anda ingin memiliki pembuluh darah yang lebih sehat, coba juga konsumsi brokoli. Selain lezat, ternyata juga sehat ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Tomat. Nah, tomat pemirsa ini bisa meredakan peradangan di tubuh, meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, manfaat tersebut bisa Anda dapatkan secara lebih maksimal apabila mengonsumsinya dibarengi dengan minyak zaitun. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Bayam. Nah ini hobi dari banyak orang ya, apalagi di bening gitu ya, apalagi itu ada salah satu tokoh kartun yang bisa semangat dan kuat kalau mengonsumsi bayam. Nah ternyata sayuran berdaun hijau seperti bayam ini mengandung kalium, folat dan serat yang dapat membantu menurunkan tekanan darah serta mencegah penyumbatan di pembuluh darah. Jadi kalau Anda ingin sehat, ayo coba konsumsi bayam. Oke, itu tadi beberapa makanan yang dapat menyehatkan pembuluh darah dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa makanan yang baik ya untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Nah untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Linda Artanti SPGK SHMKes AIVOKA, dokter spesialis gizi klinik. Selamat pagi Dr. Linda, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Raden. Gimana kabar? Sehat? Sehat, terima kasih. Semoga Dokter Linda, keluarga dan Oke. teman-teman di rumah sakit, semua tenaga medis deh pokoknya ya, selalu sehat seperti itu ya, amin gitu. Dok, hari ini kita akan membahas ngomong-ngomong sehat ya, juga kita ingin salah satu yang sehat adalah pembuluh darah kita ya. Sesuatu yang mungkin kita, aduh ini pembuluh darah gitu, sesuatu yang kayak waduh gitu ya, lumayan mengerikan juga gitu ya. Nah kita akan membahas gimana sih cara menjaga kesehatan pembuluh darah kita lewat makanan gitu. Yang pertama adalah jeruk. Nah sebenarnya jeruk ini untuk kesehatan pembuluh darah kita gimana nih dok? Kalau untuk jeruk memang bisa untuk membantu untuk membersihkan pembuluh darah kita. Kenapa? Karena jeruk sendiri itu golongan sitrus. Golongan sitrus dia mengandung salah satunya flavonoid yang namanya limonen. Jadi limonen ini efeknya adalah untuk antioksidan. Dan juga jeruk sendiri mengandung kadar vitamin C yang cukup tinggi. Jadi fungsinya antioksidan ini lebih ke arah pencegahan terhadap radikal bebas. Jadi radikal bebas inilah yang sering menyebabkan penumpukan
plak di pembuluh darah. Jadi kalau kita banyak kadar antioksidannya, itu bantu membersihkan pembuluh darah kita. Seperti itu, Pak. Oke, nah ngomong-ngomong jeruk nih dok, kan lagi-lagi nanti juga di beberapa yang lainnya kita mau ngomongin porsinya ya, karena kan sesuatu yang kurang juga nggak baik, yang berlebih juga tidak baik gitu ya. Apalagi kalau ngomongin jeruk gitu ya, niatnya sih ingin membersihkan pembuluh darah gitu ya. Tapi untuk mereka yang punya riwayat mungkin dengan asam lambung atau mah, sesuatu yang asam kan juga harus ada alarmnya juga kan gitu. Nah untuk konsumsinya sendiri seperti Betul. apa sih dok? Baik, kalau untuk pada kasus-kasus pasien dengan gastritis atau penyakit mah, itu kita bisa konsumsi jeruk setelah makan. Jadi jangan sebelum makan. Dan juga pada saat snack kita bisa kombinasi dengan snack lain. Misalnya kita campur dengan kita makan biskuit dulu, baru kita makan jeruk. Tapi kalau pada pasien yang ada orang sehat yang tidak ada gangguan asam lambung, bisa dimakan kapanpun bebas sih, tidak masalah. Tapi kadarnya pun porsinya juga kita atur. Jadi karena apa? Karena buah itu kan tidak membuat kita kenyang. Jadi kita makan buah banyak pun sebenarnya nggak akan kenyang gitu. Jadi makan buah kita atur juga porsinya gitu. Oke ya. Tetap porsi juga harus diatur seperti itu ya. Oke dok, kita lanjut. Setelah jeruk kita ngomongin alpukat. Nah benar nggak sih kalau alpukat ini bisa membersihkan pembuluh darah kita? Gimana nih dok? Baik, kalau alpukat itu kan kita sudah kenal ya. Oh, alpukat itu lemak baik, lemak baik. Itu kenapa? Karena alpukat sendiri ini mengandung lemak tak jenuh tunggal. Jadi kita bilang bahasa dokterannya itu MUFA, monounsaturated fatty acid. Jadi dia merupakan lebih ke arah kolesterol baik. Jadi fungsinya apa? Fungsinya itu kalau kolesterol baik itu membersihkan kolesterol jahat yang plak-plak ada di sekitar pembuluh darah itu. Seperti itu. Dan juga alpukat sendiri kandungan vitaminnya juga tinggi. Juga mengandung oleat, juga lutein. Jadi itu antioksidannya cukup tinggi. Tapi kalau kita makan alpukat juga porsinya nggak berlebih. Kenapa? Karena satu-satunya buah yang mengandung lemak cukup banyak itu adalah alpukat, seperti itu. Oke. Nah sekarang juga dari cara konsumsinya nih dok, kan apakah ada beda manfaat gitu ya antara mengonsumsi alpukat yang langsung ya kita sendok atau kita makan langsung di daging alpukatnya, atau yang dibuat jus atau smoothies dengan berbagai macam garnishing gitu ya, yang ditambah inilah topping itulah gitu ya, entah ini entah itu gitu, plus gula juga mungkin banyak. Nah ini pengaruh juga nggak sih maksudnya untuk kandungan, kan kadang-kadang untuk yang langsung bare fruitnya langsung kan banyak orang yang kayak ya biar kekinian deh kita kasih jadiin smoothies, jus segala macam, ditambahin susu lah, gula ini itu segala macam. Nah ini manfaat untuk ke pembuluh darahnya tetap sama atau hati-hati untuk cara mengolahnya gitu dok? Baik, sebetulnya gini, kalau untuk konsumsi alpukat itu bagus memang langsung dimakan langsung. Jadi langsung pakai sendok itu dimakan langsung. Tapi tidak semua orang suka dengan dimakan langsung. Kenapa? Karena problemnya adalah alpukat rasanya agak pahit ya. Jadi apalagi kalau misalnya makannya itu kena daerah kulitnya, daerah pinggir dekat kulitnya itu akan terasa pahit. Jadi kadang-kadang orang suka tambahin gula, tambahin susu kental manis. Jadi yang bikin gak sehat itu sebetulnya tambahan itu. Nah kalau misalnya kalau makannya di blender boleh nggak? Ya kalau di blender, bukan juicer ya, di blender. Kalau di blender masih oke, tapi seratnya tetap dimakan. Walaupun seratnya masih ada yang hancur, tapi setidaknya agak lumayan. Tapi kalau di juicer, hanya airnya saja, itu kita rugi. Kenapa? Karena seratnya nggak kita. Oke ya, jadi kalau bisa langsung aja makan langsung dagingnya pakai sendok gitu ya. Kan kita niatnya ingin sehat, bukan gaya. Gitu ya. Oke, kalau nggak mau pahit ya kulitnya disisir-sisir dulu gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya adalah brokoli. Nah ini sering kita temukan di sayuran seperti itu. Brokoli juga kadang-kadang ada yang di bening, dicapcay gitu ya. Ada yang direbus, dikukus ataupun yang ditumis. Bahkan ada yang ya niatnya sehat tapi akhirnya digoreng pakai tepung supaya crispy gitu juga kan banyak juga gitu dok. Nah brokoli sendiri gimana nih untuk pembuluh darah dok? Baik, brokoli sendiri untuk pembuluh darah manfaatnya sangat besar. Kenapa? Karena yang pertama dia kandungan vitamin K-nya lumayan tinggi. Kemudian yang kedua dia mengandung, halo? Iya silakan dok. Halo. Kemudian yang kedua dia mengandung flavonoid adalah yang namanya sulforapan.
sulforapan ini yang sering bikin rasa pahit di brokoli. Jadi dua ini vitamin K, sulforapan dan juga beberapa vitamin yang lain itu sangat penting untuk membantu menjaga agar pembuluh darah kita tetap sehat. Nah, tapi problemnya orang suka makan brokoli itu kan suka ditumis sampai dengan suhu tinggi, kadang-kadang digoreng crispy. Itu yang akan membuat vitaminnya pada hilang, terutama vitamin K. Jadi kalau kita masak brokoli pun kita harus hati-hati. Jadi usahakan lebih baik dikukus daripada kita rebus malah terbuang, vitamin K-nya itu akan terbuang masuk ke dalam si airnya, akhirnya terbuang sia-sia. Oh, oke. Berarti antara rebus dengan kukus ini jauh lebih sehat yang kukus ya, Dok ya, berarti ya? Iya, betul. Oke ya, ya lebih baik kukus daripada rebus daripada goreng juga. Goreng udah kena minyak Daripada segala goreng pakai macam. tepung. Goreng pakai tepung. Oke, Dok, kita lanjut makanan selanjutnya adalah tomat. Nah, tomat ini gimana nih, Dok? Tomat juga kan banyak orang mengonsumsinya. Ada yang mungkin dipakai campuran untuk sambal, ada yang di jus juga, ada yang mungkin di slices gitu ya, dipotong-potong untuk lalapan juga. Kan itu banyak, kalau apalagi orang Indonesia ya. Nah, gimana nih, Dok? Nah, kalau tomat memang bagus sekali untuk pembuluh darah kita. Karena apa? Kandungannya satu, vitamin K-nya vitamin tinggi, terutama vitamin C. Kemudian kedua kalium. Kaliumnya juga tinggi. Kemudian yang ketiga satu lagi jangan lupa itu fitokimianya adalah likopen. Nah, tiga ini sangat bagus sekali untuk pembuluh darah. Tapi problemnya tomat itu suka dibikin direbus atau ditumis sampai matang sampai layu seperti itu ya. Akhirnya apa? Fitokimianya hilang. Sebetulnya yang bagus itu kalau tomat kita lakukan namanya blanching. Jadi kita blanching itu akan mengaktifkan zat likopennya. Jadi zat likopennya itu akan lebih aktif. Jadi blanching itu kayak kita celup bentar air panas, celup, habis itu kita angkat lagi. Nanti itu akan aktif kadar likopennya seperti itu. Gimana, Dok? Tadi blanching tadi agak keputus. Tomat dimasukkan ke air panas sebentar atau gimana tadi? Di blanching. Kalau blanching itu jadi tomat itu dimasukkan ke dalam air panas sebentar, kemudian kita angkat, kemudian kita kupas kulitnya. Itu kadar likopennya itu lumayan tinggi. Oh, sebentarnya orang mungkin relatif, Dok. Itu berapa detik gitu kira-kira? Iya, mungkin sekitar 3-5 detik. Cuma celup bentar terus diangkat. Oke. Di air mendidih, Dok ya? Atau di cukup air? Di air mendidih ya. Di air mendidih. Air panas, cukup air panas. Kalau mendidih nanti ini langsung air panas aja. Air panas aja ya. Oke, 3-5 detik habis itu angkat, kupas kulitnya itu baik ya. Oke, Dok. Terima kasih, ini infonya baru nih ya untuk kita semuanya. Terima kasih nih. Oke, Dok. Yang terakhir, Dok, adalah bayam. Nah, gimana untuk pembuluh darah? Oke, kalau bayam itu bagus untuk pembuluh darah. Tapi kita mesti hati-hati nih, kadang-kadang pada pasiennya dengan asam urat itu cukup hati-hati. Nah, bayam ini kenapa bagus untuk pembuluh darah? Karena dia mengandung fitokimia, salah satunya klorofil. Kalau bayam merah itu mengandung yang namanya antosianin. Nah, fitokimia ini bagus banget untuk sebagai antioksidan bagi pembuluh darah kita. Terus yang berikutnya, bayam sendiri itu bisa membentuk yang namanya nitrat oksida alami di dalam tubuh kita. Nitrat oksida itu untuk apa? Untuk membantu untuk kelenturan dari pembuluh darah kita, kemudian memperlancar aliran darah kita, seperti itu. Oke. Nah, ini kan bayam juga lagi-lagi ya, Dok ya, cara mengkonsumsi juga bisa berpengaruh ya, Pak. Putus-putus. Oke, kalau bayam juga kembali lagi ke cara mengkonsumsinya juga bisa berpengaruh ya, Dok ya, kan soalnya sekarang kan kita sangat kreatif sekali ya. Alih-alih untuk ini untuk mengombinasikan atau variasi lah, tapi akhirnya kan jadi manfaatnya agak berkurang gitu ya, gara-gara airnya digoreng crispy juga seperti itu. Nah, ini juga menjadi catatan tadi kalau dokter menyebut bahwasanya untuk orang dengan asam urat juga perlu diwaspadai juga, tetap harus ada kadarnya gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Linda Artanti, SPGK, SHMKes, AIVOKA, dokter spesialis gizi klinik sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga dari kita semuanya memiliki pembuluh darah yang sehat, kita semuanya sehat, pandemi segera usai gitu ya. Terima kasih Dr. Linda sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu, Dok. Sama-sama. Selamat pagi. Sehat selalu. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini waspada gagal jantung di usia muda. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Aaron Hussing, SPJPK FIH, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dokter Aaron, apa kabar? Selamat pagi Pak Raden, kabar baik. Kabar Ketemu lagi baik ya kita dok ya. hari ini. Sudah lama nih kita nggak ngobrol ya Dokter Aaron ya. Iya, Kita ketemu lagi, kayaknya terakhir sebelum pandemi kayaknya kita ngobrol ya dok ya kalau nggak salah. Oke dok, Ya, kita akan betul. ngobrol lagi hari ini seputar gagal jantung di usia muda. Satu hal yang dua hal sebenarnya ya. Gagal jantung mengerikan di usia muda tambah mengerikan lagi karena notabene kita kalau ngomongin jantung, diabetes dan lain sebagainya kan ini penyakit-penyakit yang katanya degeneratif seperti itu. Hanya menyerang lansia atau 50 plus. Ternyata ada juga di usia muda yang membuat kita sedikit concern juga ke situ untuk lebih waspada seperti tema kita hari ini ya dok ya. Tapi sebelum kita membahas tentang gagal jantung ini sendiri, kerja jantung di tubuh kita boleh di-refresh lagi dok ilmunya nih gimana tentang kerja jantung di tubuh kita. Oke, baik. Jadi pada dasarnya kan kita tahu selama ini kalau kita beraktivitas sehari-hari itu kan kita memerlukan suplai oksigen dan suplai zat gizi ya, terutama dalam hal ini gula atau lemak sebagai bahan bakar kita dan itu semua diantarkan oleh darah. Nah, darah ini tidak mengalir begitu saja, pasti akan dipompakan ke seluruh badan dan itu yang mengerjakan, yang memompakan adalah jantung. Jadi jantung adalah suatu organ yang fungsinya menjamin ketersediaan oksigen dan zat-zat gizi untuk kebutuhan tubuh kita. Oke ya, berarti memang perannya sangat penting, vital, pokoknya plus lah gitu ya, ya dok ya. Fungsinya sangat luar biasa gitu. Nah, kalau selama ini kan mungkin kita taunya yang kalau berhubungan dengan jantung ya serangan jantung, tiba-tiba orang jatuh, segala macam. Itu yang umum terjadi kan, yang maksudnya orang awam non tim medis gitu ya, kita taunya seperti itu. Nah, tapi kalau ngomong tentang gagal jantung, ini kondisi yang seperti apa sih dok? Nah, jadi gagal jantung adalah suatu kondisi di mana si jantung tuh fungsi untuk memompahkan darah atau menghantarkan nutrisi dan oksigen itu mulai terganggu. Jadi jantung sebagai organ pemompa dia adalah suatu otot ya. Jadi ketika si otot yang berfungsi untuk memompahkan itu sudah mulai lemah, nah itu namanya gagal jantung gitu. Penyebabnya bisa macam-macam. Oke, nah kalau ngomong penyebabnya kan barusan Datuk menyebutkan penyebabnya bisa bermacam-macam seperti itu. Nah, kalau kita ngomong tentang usia mudanya sendiri nih dok, nah, sebenarnya penyebab utama yang akhirnya kenapa di usia muda bisa mengalami gagal jantung, kan kita pikirannya udahlah kalau jantung mah itu penyakitnya orang-orang tua, lansia seperti itu ya. Nah, kenapa akhirnya anak muda pun di usia muda pun bahkan mungkin di usia produktif yang notabene-nya masih bagus-bagusnya gitu ya, ini bisa mengalami. Penyebabnya apa saja ini, Dok? Nah, baik. Jadi saya akan bagi dulu penyebab gagal jantung, ada yang klasik ya, ada mah yang sudah tidak lazim, yang jarang ditemui. Nah, itu biasanya yang di usia muda, Dok. Tapi, nah, yang klasik ini kan kita tahu biasanya penyakit jantung koroner ya, serangan jantung, darah tinggi, sakit ginjal ya, diabetes. Nah, ini semua penyebab-penyebab dari gagal jantung yang biasanya lebih sering dijumpai pada usia muda. Nah, kalau yang di luar ini biasanya kadang-kadang ada infeksi virus atau suatu kondisi misalnya kelainan hormon yang secara langsung mengganggu otot jantungnya. Atau ada juga yang namanya gagal jantung karena kelainan genetik ya, ada bawaan ya di usia 20 lebih, 30-an tiba-tiba otot jantungnya melemah seperti itu. Atau ada juga lemah jantung yang disebabkan karena berhubungan sama kondisi kehamilan. Atau juga ada karena bocor katup jantung. Jadi banyak sebenarnya. Nah, yang jadi problem di era modern ini karena pola hidup, nutrisi, dan stres, ini yang si penyebab gagal jantung yang usia tua ini lama-lama mulai merembet ke usia yang lebih muda, seperti itu. Nah, itu jadi problem. Jadi orang usia muda sekarang, kalau zaman dulu ya mungkin gagal jantung di usia muda ada, tetapi hanya dengan penyebab-penyebab tertentu dan spesifik, dan nggak terlalu banyak. Nah, sekarang dengan semakin kerap munculnya misalnya kencing manis atau darah tinggi di usia lebih muda, dan karena pada umumnya orang muda itu merasa, saya nggak darah tinggi kok, saya nggak kencing manis, dibiarin aja.
Malah di usia 30-an itu sudah mulai ada gagal jantung karena darah tinggi yang nggak terkontrol misalnya seperti itu. Padahal kita biasanya dengar hal seperti itu dulu cuma di usia lebih tua. Hmm. Oke, nah pertanyaannya seberapa berbahaya sebenarnya dok? Ya pasti berbahaya ya dok. Terus maksudnya seberapa berbahayanya ketika kita ngomongin tentang gagal jantung di usia muda ini dok? Ya, jadi pasti bingung ya. Oh ini jantungnya lemah, terus kenapa gitu? Emangnya kenapa sih kalau jantungnya lemah ya? Nah, jadi ada dua hal. Ada banyak hal, tapi saya bisa bagi jadi dua hal yang paling penting. Pertama, kalau jantung lemah ya, udah pasti menimbulkan suatu gejala. Gejala yang paling umum adalah mudah lelah, sesak nafas. Kemudian lama-lama karena si jantung ini kan berfungsi nganterin darah ke organ, termasuk ke ginjal. Tujuannya supaya bisa dibuang ke kencing. Jadi kita minum air, ada yang keluar dari urin gitu. Nah, kalau misalnya jantungnya lemah, tidak ada yang dihantarkan ke seluruh tubuh, termasuk ke ginjal itu berkurang, maka dia akan menumpuk di badan kita. Akibatnya kita akan mengalami cairan itu numpuk di paru-paru bikin sesak nafas, numpuk di perut bikin kembung, numpuk di kaki jadi bengkak kaki. Nah, jadi secara sehari-hari satu pasti mengganggu kualitas hidup kita, mengganggu produktivitas kita nggak bisa kerja dengan baik, kita nggak bisa menikmati waktu dengan baik bersama keluarga, kita nggak bisa olahraga. Ini yang pertama ya. Tapi tentu seiring dengan gagal jantung ini makin berat, misalnya jantungnya gagal jantung itu otot melemah juga dia akan makin melar. Nah, saat jantung makin melar, lama-lama makin buruk, fungsi listriknya akan muncul komplikasi seperti irama jantung tidak teratur ya. Kemudian lemah jantungnya makin berat ini juga bisa menimbulkan sesak napas mendadak yang lebih hebat. Nah, dua kondisi ini lama-lama berkontribusi terhadap kemungkinan adanya jantung tiba-tiba berhenti atau kematian mendadak karena jantung. Jadi yang berarti ini sekaligus mungkin sedikit saya memberi info ya bahwa orang yang meninggal mendadak karena jantung itu bukan hanya karena serangan jantung aja, tetapi juga karena gagal jantung yang tidak tertangani itu juga bisa bikin sudden death. Oke, dok, ini barusan dokter Aaron kan menyebut tidak hanya karena serangan jantung, tapi juga bisa jadi karena gagal jantung. Mungkin yang paling mencolok dok, untuk bagi kita ya, yang membedakan banget, mungkin ada yang khas nggak antara yang ini gagal jantung, ini serangan jantung gitu dok? Oke, kalau serangan jantung itu kan umumnya skenario-nya seperti ini, otot jantungnya masih bagus ya, tapi ada penyumbatan pembuluh darah koroner yang sifatnya mendadak. Jadi dari nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba nyeri dada, disertai yang langsung berat gitu ya. Nah, atau kadang-kadang ada yang sudah mulai ada nyeri-nyeri dada sedikit lah. Nah, jantung koroner atau serangan jantung biasanya keluhannya lebih ke nyeri atau tidak nyaman di dada. Kalau gagal jantung itu lebih ke arah sesak nafas, ya. Sesak nafas atau mudah lelah. Nah, jadi biasanya jarang dia secara mendadak langsung hebat gitu. Biasanya dia akan ada mulai gejala, oh saya staminanya mulai turun. Gitu. Saya staminanya mulai turun, tapi turunnya sedikit-sedikit aja selama berbulan-bulan. Terus lama-lama mulai ada gejala lain biasanya selain mulai makin lama makin capek, gejala berikutnya yang muncul adalah nafsu makan mulai turun. Ini kerap sekali muncul. Kenapa begitu? Saat cairan menumpuk di perut itu akan mengganggu sistem pencernaan kita. Jadi apa yang mau masuk di mulut juga nggak bisa turun ke lambung, rebutan ruangan sama si ini cairan yang menumpuk di lambung. Akhirnya nafsu makan mulai turun. Nah biasanya ada gradualnya dulu tuh, ada gejala mudah lelah, nah itu. Terus tiba-tiba ada faktor pencetus atau mungkin jantungnya udah nggak kuat, dalam waktu singkat 1-2 hari sesak nafasnya langsung memberat. Nah itu dia yang membedakan. Jadi dia ada gejala dulu pelan-pelan build up sampai ke satu titik poin tertentu dia gejalanya memberat mendadak. Itu bedanya. Jadi itu yang membedakan antara serangan jantung dengan gagal jantung gitu ya dok ya. Oke dok, ini kan kalau berbicara tentang sekarang ya, apalagi kita ngomonginnya di usia muda gitu, usia produktif yang notabene selama hampir 2 tahun ini gitu ya, selama pandemi 1,5 tahun lebih ini, kan banyak dari kita yang akhirnya yang biasa bergerak, aktivitas fisik, mungkin di kantor gitu ya, terus kemudian nge-gym lah segala macam. Tapi akhirnya kan belakangan ini selama 1,5 tahun terakhir, banyak akhirnya di rumah WFH, kegiatan fisik berkurang, makan akhirnya banyak pesan online, di mana banyak junk food juga di sana gitu. Kita sudah hampir terbiasa dengan pola hidup atau gaya hidup sedentari gitu. Nah, apakah kemudian pola hidup yang seperti ini, rebahan, malas-malesan, makan junk food ini segala macam, ini juga bisa berpengaruh dok, meskipun masih di usia produktif gitu? Bisa, sesungguhnya bisa.
kalau dari beberapa kasus yang saya dapatkan ya, itu seringkali gagal jantung usia muda yang berhubungan sama gaya hidup itu berhubungan sama obesity gitu ya. Jadi benar sekali yang Pak Raden bilang tadi, karena tidak aktivitas, di rumah aja, terkurung dalam suatu lingkungan situ-situ aja, akhirnya itu berkontribusi sama stres ya kan. Belum lagi dengan era work from home ini, kerjaan itu kayak nggak mengenal waktu kadang-kadang, masih aktif Zoom ya, mau pagi, siang, malam, pokoknya ada tagihan kerjaan yang harus diberesin. Akibatnya pola hidup jadi terganggu, gitu. Tidurnya terganggu, sangat malam, ngejar kerjaan ya, masih rapat segala macam. Terus kumpulan antara waktu tidur yang kurang, ya, stres yang tinggi, dan pola makan yang nggak teratur, ini menyebabkan obesity, diabetes, dan terutama darah tinggi. Ini yang paling bahaya juga. Nah, tekanan ini udah beberapa kasus saya temukan. Orang usia muda merasa saya sehat-sehat aja kok, masih kuat, masih kepala 3 lah ya. Saya darah tinggi, biarin, nggak usah dicek, tenang-tenang aja. Akhirnya setelah 3-6 bulan bertahan dengan kondisi seperti itu, tidur kurang, stressful tinggi, datang dengan keluhan udah sesak nafas, sudah bengkak kaki, dan pompa jantung turun sampai dengan cuma angka 30%-an gitu, 40%-an. Padahal angka pompa jantung orang normal itu harusnya 55-60% ke atas. Jadi cukup signifikan ya. Nah, gitu. Jadi memang pola hidup itu harus dijaga, tetap biar gimana pun ada WFH, ada rekomendasi untuk kesehatan jantung itu aktivitas fisik 150 menit per minggu minimal, olahraga ringan, atau 75 menit per minggu olahraga sedang berat. Seperti itu. Dan tidur harus 6-8 jam. Oke ya, jangan kemudian akhirnya 24 jam Zoom meeting gitu ya, video conference gitu ya. Biasa 9 to 5, ini akhirnya jadi almost 24 hours a day. Oke, Dokter Aaron, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kita akan ngomongin apa yang harus dilakukan ketika orang sudah didiagnosis mengalami gagal jantung. Apakah ini langsung bersifat akut gitu ya, atau sebenarnya ini bersifat kronis tadi disebutkan gitu ya, yang akhirnya bisa sebenarnya ditangani atau penanganan pertama, atau langsung harus dibawa ke rumah sakit. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada gagal jantung di usia muda. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Dr. Aaron Hussing, SPJPK, FIHA, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Kalau berbicara tentang genetik dok, maksudnya ketika orang tuanya ada atau keluarganya punya riwayat gitu ya, apakah kemudian ini bisa nurun ke anak-anaknya dok? Ada persentasenya nggak? Jawabannya bisa. Kalau pertama ada 2 cara ya. Pertama yang secara genetik beresiko terhadap jantung koroner. Nah itu udah jelas ya. Kalau seseorang yang orang tuanya punya resiko jantung koroner di usia muda, yaitu di bawah 50 tahun, biasanya nanti saudara-saudaranya termasuk anak-anaknya juga punya resiko untuk terjadi penyakit jantung koroner di usia 30 bahkan 40. Nah itu akan berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya gagal jantung kalau tidak ditanganin. Tapi yang kedua juga ada faktor genetik yang berhubungan sama kelainan otot jantung secara langsung gitu. Jadi ada jenis penyakit yang memang karena masalah genetik otot jantungnya melemah seperti itu, dan kalau memang dia ada kejadian seperti itu secara genetik itu dari ayahnya atau paman-pamannya, nah itu biasanya kemungkinan untuk menurun ke anak-anaknya itu cukup besar gitu. Bahkan ada yang sekeluarga semuanya mengalami hal seperti itu, jadi faktor turunannya cukup besar gitu. Nah kurang lebih gitu. Oke. Berarti kalau ada riwayat dan ada faktor genetik di situ, apakah kemudian bagi mereka yang orang tua atau saudara sedarahnya mengalami gagal jantung, ini orang-orang tersebut entah itu saudara ataupun anaknya harus diperiksakan sedari dini dok untuk mendeteksi itu sebenarnya bisa dilakukan nggak untuk mendeteksi oh ini juga ada potensi, atau tidak bisa dideteksi sampai akhirnya gagal jantung itu bisa benar-benar terjadi pada orang tersebut gitu? Bisa, sebenarnya bisa, tepat sekali.
Jadi kalau yang ada hubungannya sama jantung koroner memang sudah dianjurkan ya, kalau laki-laki di atas 30-35 dan udah tahu bahwa ada keturunan jantung koroner usia muda, itu sudah harus ada screening penyakit jantung koroner, misalnya dengan tes ya, kemudian menyingkirkan adanya gula atau kolesterol dan tekanan darah, dan udah pasti stop merokok. Nah itu. Tetapi kalau yang berhubungan secara genetik, mungkin tidak ada pemeriksaan ada pemeriksaan secara langsung, yaitu kita lihat kalau memang dari keluarganya silsilah di atasnya itu semua ada riwayat lemah atau bengkak jantung ya, bengkak jantung usia muda, semua yang bawah-bawahnya tuh mulai dari saudara-saudara sekandung itu di screeningnya di USG jantung aja langsung di echo. Beberapa kasus kita bisa temukan, oh ternyata selama ini dia sudah mengalami penurunan kekuatan pompa sampai dengan di bawah 50%, ada yang angka 40, ada yang kepala 35%, tapi belum ada keluhan sama sekali. Nah itu memang seperti itu perjalanan penyakit dari gagal jantung. Kalau dia terjadinya bertahap, awalnya dia bisa mengkompensasi, badan masih bisa ngikutin kelemahan ini, tetapi sampai pada suatu titik di mana dia udah terlalu lemah, baru bikin gejala. Nah sayangnya padahal kalau kita bisa screening duluan, ketahuan mulai turun sedikit tanpa keluhan, nah itu kita udah mulai bisa obatin di sana, kita bisa mencegah penurunan kekuatan pompanya lebih dini gitu. Oke, itu dari faktor genetik ya dok ya. Kalau dari faktor semisal penyakit atau komorbid gitu, penyakit penyerta dari seseorang, ada tidak satu penyakit komorbid tertentu atau beberapa penyakit komorbid yang akhirnya bisa berpengaruh dan pada ujungnya bisa menyebabkan gagal jantung seperti itu. Karena kan kita kalau ngomongin seperti penyakit-penyakit yang lain, komorbid ya ini kan proses degeneratif yang akhirnya membuat seperti mungkin akhirnya pompa jantung ini memompanya nggak cukup maksimal seperti itu dok. Oke, yang paling sering dijumpai adalah tekanan darah tinggi ya, hipertensi. Ini udah pasti. Kalau udah ketahuan, apalagi di usia muda, wajib harus diturunin sampai dengan angka normal. Kemudian berhubungan sama obesitas. Nah, kedua yang penting itu juga kelainan hormon, yaitu hormon tiroid. Biasanya pada individu dengan hormon tiroid tinggi, kalau tidak diobatin, dibiarin aja, lama-lama akan menimbulkan lemah jantung. Kenapa begitu? Karena hormon tiroid ini kita anggap seperti suatu hormon yang menentukan kalau misalnya Anda begitu punya mobil atau motor ya, itu kan ada RPM ya, RPM saat lagi stationary itu berapa sih kira-kira kecepatan pembakaran kita gitu ya. Nah, orang dengan kelebihan hormon tiroid itu dia ngebakarnya di level yang jauh lebih tinggi dari normal ya. Jauh lebih tinggi dari normal artinya jantung sehari-hari disuruh bekerja lebih cepat dari normal. Kalau denyut jantung normal itu 50-100, orang dengan kelebihan hormon tiroid jantungnya tuh bisa berdegup 120 kali per menit terus-terusan walaupun istirahat lagi apa, dan akhirnya lama-lama otot jantung terbebani, kondisi lelah, dan lama-lama kerusakan seperti itu. Jadi harus ya itu salah satunya. Oke, Dokter Aaron, sebelum kita lanjut dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehatnya, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Ibu Rina nih. Dok, belakangan ini saya suka lembur, saya keringat dingin di kepala, leher sampai badan. Saya juga jadi gampang capek, kadang sesak napas, kaki terasa dingin. Apakah ada hubungannya dengan penyakit jantung? Gimana nih dok? Nah, tidak secara langsung bisa langsung divonis jantung ya, karena itu adalah gejala, apalagi kalau dibilang suka lembur sampai malam, berarti kita bisa ekspektasi tubuh dalam kondisi lelah, lemah, atau mungkin kurang tidur, tetapi dipaksa untuk memenuhi kebutuhan, ya dipaksa bekerja, dipaksa bangun gitu. WFH mungkin ini dok. Hormon adrenalin dalam tubuh kita meningkat. WFH nih ya. Jadi lemburannya di rumah. Iya. Nah, akibatnya hormon adrenalin di dalam rumah meningkat. Nah, saat hormon adrenalin di dalam diri itu meningkat dalam tubuh, nah itu gejalanya seperti itu. Keringat dingin, gampang capek, jantung agak cepat, deg-degan ya. Nah, ini adalah kondisi yang keluhannya mirip sama gagal jantung, mirip sama kelebihan hormon tiroid juga mirip, tetapi pada dasarnya bisa juga disebabkan hanya karena kelelahan. Nah, tapi kalau dibiarkan begitu aja, kondisi seperti inilah yang nantinya bisa kontribusi terhadap tekanan darah tinggi, terus gangguan glukos ya. Gangguan glukos itu maksudnya gulanya udah mulai naik tapi belum sampai diabetes, dan kondisi ini kalau dibiarin terus-menerus juga akan beresiko ke jantung. Gitu.
Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rina dan semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menghubungi kami. Kita lanjut lagi ya Dokter Aaron ya. Nah sekarang kita ke penanganannya nih Dok. Kalau akhirnya orang mengalami gagal jantung ini sebenarnya penanganannya ini apakah bisa penanganan pertama di luar rumah sakit atau tenaga medis yang bisa kita lakukan? Atau kalaupun tidak, di kondisi seperti apa yang tidak bisa ditangani oleh orang biasa tetap harus dibawa ke rumah sakit, harus ditangani dengan dokter. Seperti itu Dok. Jadi kalau kondisinya sudah gagal jantung ya, biasanya kalau udah ada keluhan tuh udah ada mudah lelah, ya sudah ada bengkak bengkak di kaki atau di perut, itu sudah pasti memerlukan obat dari medis secara langsung. Biasanya nomor satu penyebabnya harus dihilangin dulu. Kalau yang penyebabnya darah tinggi harus minum obat tekanan darah tinggi, orang kelainan hormon tiroid harus konsumsi obat penurunan hormon dan lain-lain. Nah kemudian dengan si otot jantung lemahnya ini sudah otomatis dia harus dibantu oleh obat tertentu yaitu obat gagal jantung ya. Obat gagal jantung ini akan meringankan fungsi kerja jantung sehingga mengurangi resiko jantung makin bengkak, lama-lama jantung kerja lebih ringan dan beban cairannya juga harus dikeluarin dengan obat kencing. Nah, itu semua bisa dilakukan kalau sudah dievaluasi lengkap di rumah sakit gitu sayangnya. Jadi harus ada fungsi jantung dulu, dilihat kira-kira fungsi ginjalnya bagaimana, karena kalau gagal jantung lama, nggak diobatin, kita belum tahu efeknya terhadap ginjal udah berapa lama. Jadi ya sayangnya memang harus ke rumah sakit, bikin kayak apa ya, evaluasi lengkap awal dulu, baru kira-kira tahu oh strateginya A B C D E gitu. Oke. Untuk pengobatannya sendiri kan tadi dokter menyebut ada obat gagal jantung seperti itu. Sebelum akhirnya tadi di awal kan kalau misal dari tekanan darah tinggi ya tekanan darah tingginya dulu obatnya, terus kemudian dilanjut lagi dengan obat gagal jantung ini sendiri. Nah kalau untuk pengobatannya bisa berapa lama itu dok? Nah, pengobatan gagal jantung tuh sayangnya gini, sifatnya berbulan-bulan gitu, lama. Dan gagal jantung itu sendiri adalah otot jantung melemah. Nah, tergantung dari penyebab, tergantung dari respon ototnya, itu bisa reversible, bisa tidak. Gitu, ya. Yang bisa kita lakukan kalau usia masih muda ya, umumnya respon terhadap pengobatan akan baik. Begitu dikasih obat, minimal satu kualitas hidup membaik. Sesak napas berkurang, nafsu makan kembali, bisa aktivitas kerja normal, itu target kita pertama dulu. Nah, kemudian setelah sudah tercapai kondisi stabil, bisa minum obat rutin di rumah, nah mulai rehabilitasi, yaitu mulai olahraga teratur, pelan-pelan, dan tetap diberikan obat secara teratur, dicapai dosis-dosis optimal. Harapannya apa sih? Harapannya kita mau lihat, ini si fungsi pompa yang udah terlanjur turun nih masih mungkin balik nggak sih gitu. Nah ini kita nggak ada yang bisa tebak. Umumnya pengalaman saya kalau penyebabnya itu sifatnya reversible, orangnya masih muda, setelah 3 bulan 6 bulan treatment itu dia bisa kembali kekuatan pompanya dengan cukup baik dan level of activity-nya bisa hampir normal, bisa berolahraga dengan level yang cukup berat bahkan gitu. Tetapi itu kalau yang penyebabnya darah tinggi atau hormon. Tapi kalau penyebabnya berhubungan sama jantung koroner, apalagi sudah riwayat serangan jantung misalnya, nah itu mungkin agak berat. Kadang-kadang bisa banyak kasus irreversible. Pompanya udah turun 40%, 30%, ya udah angkanya segitu aja. Yang penting kita dengan obat bisa aktivitas sehari-hari, bisa berfungsi sehari-hari dengan baik, udah cukup gitu. Oke, nah yang kemudian tadi kan ada beberapa jenisnya nih dok ya. Bagaimana kemudian ini bisa balik lagi, reversible segala macam. Nah pertanyaannya apakah ini bisa fully recovered gitu ya, kembali lagi gitu ya, 100% sembuh seperti tadi dokter sebut di usia muda bisa kembali lagi aktivitas berolahraga dan lain sebagainya, atau sebenarnya hanya bisa terkontrol atau tergantung penyebabnya? Tergantung penyebabnya, akhirnya gitu. Kalau misalnya yang punya penyebab reversible kayak misalnya kelainan hormon tiroid ya, atau ada yang kelainan irama jantung. Itu kalau irama jantungnya bisa kita atasi, hormon tiroidnya bisa kita atasi, nanti fungsi pompanya bisa kembali bagus gitu. Atau misalnya karena katup jantung. Nah, kalau karena misalnya tekanan darah tinggi ya, otot jantungnya bisa perbaikan, tapi sayangnya kondisi darah tingginya sendiri nggak akan pernah hilang gitu. Mungkin bisa turun sedikit, tapi akan selalu tergantung dengan obat darah tinggi. Nah ini yang agak-agak kondisi jantungnya udah balik, tapi penyebabnya permanen. Jadi mau nggak mau tetap di treatment sebagai permanen. Nah sayangnya beberapa jenis penyakit gagal jantung ada yang pompanya segitu-gitu aja ya itu udah akan permanen terus minum obat gitu. Oke, ini sudah dijelaskan secara detail tentang gagal jantung, bagaimana cara pengobatannya dan juga penanganannya. Nah, nanti di segmen terakhir dok kita akan membahas tips apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan risiko terjadinya gagal jantung apalagi di usia muda. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32
44 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih bersama dengan Dr. Aaron Husing, SPJPK FIHA, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Aaron, di segmen terakhir ini kita akan membahas ya dok ya, tips apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya gagal jantung di usia muda. Ini beberapa poin sebenarnya sudah sempat dimention sama Dr. Aaron tadi ya. Kita lihat yang pertama dok, menjaga berat badan agar tetap ideal dengan berolahraga secara rutin. Nah, seberapa penting kok jadi pentang ya dok ya, karena ngomongin kentang nih jadinya ya. Seberapa penting sebenarnya akhirnya menjaga berat badan ideal, obesity ini pada kasus gagal jantung. Kan kita lihat ya sekarang kalau ngomongin obesitas memang kasus paling banyak mungkin ada di usia-usia produktif kan seperti itu. Karena ya kita tahulah bagaimana apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Seberapa besar akhirnya dampak dari berat badan yang tidak ideal, obesitas pada kinerja jantung kita dok? Cukup penting sebenarnya, terutama berhubungan sama gagal jantung ini. Obesitas kita udah tahu berhubungan sama terjadinya darah tinggi ya, berhubungan sama terjadinya diabetes usia muda, dan udah otomatis memang harus diturunkan ya, dan itu juga bisa membantu kapasitas kita untuk olahraga sehingga menjaga fungsi jantung secara umum. Jadi yang memang sangat penting. Oke, jadi memang sangat penting sekali, apalagi kalau kita sekarang di masa pandemi yang kita doakan segera berakhir, amin gitu ya dok ya. Gitu ini menjadi catatan bagi kita bersama, terutama untuk yang usia produktif, WFH bukan berarti beralasan tidak bisa bergerak, tetap aktivitas fisik juga harus nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju juga bisa ya. Yang penting keringat olahraga. Oke dok, kita lanjut. Nah ini juga yang banyak akhirnya menguras dompetnya kita semua gitu adalah merokok dan minuman beralkohol seperti itu. Nah, apa dampak akhirnya dari merokok, gaya hidup yang akhirnya juga minum minuman beralkohol ini pada kesehatan jantung kita, dok? Oke, pertama merokok itu secara langsung merusak ke jantung koroner ya, gitu. Jadi akan meningkatkan resiko kita untuk serangan jantung dan penyempitan pembuluh darah, dan secara otomatis akan berkontribusi terhadap terjadinya gagal jantung yang malahan kebanyakan irreversible, yang akan sifatnya permanen, tapi seperti ini. Jadi lebih berbahaya lagi. Gitu. Belum lagi kalau nanti udah berhubungan sama kerusakan paru-paru, ya nanti akan memperberat kerja jantung juga. Jadi ya, itu lingkaran setan ya, jadinya kalau rokok. Kalau untuk alkohol sendiri, ada tipe lemah jantung yang memang diinduksi oleh konsumsi alkohol yang berkepanjangan dalam jumlah besar, dan dia akan kembali normal ketika kita sudah berhenti mengkonsumsi alkohol. Itu satu. Kemudian nomor dua, alkohol memang secara langsung berpengaruh terhadap denyut nadi kita gitu. Beberapa orang akan berespon kalau udah minum alkohol, pada saat berhenti besoknya, paginya, siangnya itu hangover ya namanya, itu jantungnya duk 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 cepat terus. Nah itu kalau orang udah ada masalah jantung pasti nggak bagus ya, seperti itu. Jadi memang sangat penting kedua hal ini kalau bisa stop aja gitu. Stop ya, demi sehat fisik, sehat dompet. Oke dok, kita lanjut. Yang selanjutnya, mengonsumsi makanan sehat dan batasi asupan lemak, garam, dan gula. Ternyata untuk pemorsian makanan gitu ya, apalagi kalau kita ngomongin tidak hanya lezat tapi juga sehat, makanan juga berdampak besar pada kesehatan jantung kita dok. Sudah pasti. Kalau tadi juga di sesi sebelumnya kan udah dibahas ya. Tipe-tipe makanan yang baik untuk jantung umumnya nomor satu yang punya asam lemak tidak jenuh ya, yang rantai tunggal itu yang MUFA namanya, sama yang tinggi antioksidan ya, sama juga yang rendah gula. Ini udah pasti semuanya harus diturunkan karena akan mencegah terjadinya penyakit jantung koroner yang juga berkontribusi terhadap gagal jantung. Kemudian juga kalau misalnya ada yang asupan rendah garam, nah ini juga penting karena kalau garam tinggi apalagi tidak disertai dengan minum yang cukup, ini akan memperberat kerja ginjal gitu. Memperberat kerja ginjal dan berkontribusi terhadap timbulnya hipertensi ya, atau tekanan darah tinggi. Nah ini kita dari tadi yang saya sebut berulang-ulang paling sering bikin penyakit jantung, gagal jantungnya akhirnya darah tinggi juga gitu, artinya kesana.
Oke, darah tinggi ini selalu di-mention sama Dokter Aron bagaimana kemudian darah tinggi ini berperan penting banget gitu ya kalau kita ngomongin tentang kesehatan jantung kita. Nah, kita lihat yang terakhir, Dok. Nah, baru dibahas sama Dokter Aron ya. Jaga kadar kolesterol dan tekanan darah pada batas normal. Nah, batas normal ini sebenarnya apakah ada standar batasnya normal atau sebenarnya kembali lagi ke mungkin ke body mass index seseorang, Dok, yang akhirnya mungkin batas atas sama batas bawahnya bisa beda atau ada range kalau ngomongin tekanan darah yang normal ini seperti apa, Dok? Nah, jadi kalau tekanan darah kan kalau dibilang hipertensi itu atasnya udah 140 ya, yang bawah di atas 90 itu darah tinggi gitu. Jadi secara umum kita akan pegang patokan kalau bisa tekanan darah tuh baru di bawah itu, di bawah 140 dan di bawah 90. Tetapi memang beberapa tahun terakhir panduan-panduan terkini tuh mulai meminta yang lebih agresif lagi, maunya di bawah 135, di bawah 130 karena ternyata berkontribusi terhadap menurunkan risiko stroke dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi kita harus sadar bahwa kadang-kadang kalau kita terlalu mengejar angka normal, sedangkan kalau pemeriksaan tekanan darah sendiri itu kita tahu tidak bisa dalam kondisi ideal ya. Biasanya orang baru datang ke rumah sakit, jalan kaki, masih agak capek atau kurang tidur, tekanan darahnya akan cenderung tinggi gitu. Jadi dalam menentukan tekanan darah, kalau buat saya sih, Anda bisa mencapai 120 itu sudah paling baik. Kalau masih 130, 135 bisa diukur lagi atau bisa dengan pola hidup aja, tidak harus langsung dengan minum obat, misalnya gitu. Kalau untuk kolesterol sendiri, nah kolesterol ini agak kompleks. Jadi target dari kolesterol itu tergantung dari kondisi orangnya. Kalau orangnya sudah punya penyakit jantung, kolesterol LDL-nya nggak bisa ditawar, harus rendah, benar-benar di bawah 100, di bawah 70 gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, nah, boleh lebih tinggi 120-an itu masih oke. Oke, baik, terima kasih Dr. Aron Husseng, SPJPK FIHA, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Mayapada Hospital Tangerang. Kita doakan semoga kita semua sehat, pembuluh darah, jantung kita semuanya sehat gitu ya, dan pandemi segera usai. Terima kasih Dr. Aron sudah berbagi pagi hari ini, sehat selalu dan salam untuk teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Aron. Selamat pagi, sehat selalu. Sehat selalu. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889801050 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaltidayatv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Radha Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.